Gereja Perdana merayakan dua perjamuan, yaitu perjamuan kudus atau Ekaristi dan perjamuan agape atau perjamuan kasih atau perjamuan persaudaraan. Mereka mengadakan ritual memecah roti dan makan bersama. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Di masa kemudian, perjamuan agape dan perjamuan kudus menyatu dalam suatu ritual yang dirayakan setiap hari Tuhan, yaitu hari Minggu, karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Perjamuan agape atau kasih tidak dapat dipisahkan dari perjamuan kudus atau Ekaristi karena keduanya saling terkait dan mengikat. Perjamuan kudus atau Ekaristi bermakna sebagai ekspresi iman gereja perdana, yaitu bahwa mereka memperoleh kehidupan baru di dalam Kristus dan mereka memiliki pengharapan akan kedatangannya kembali. Sedangkan perjamuan agape atau kasih bermakna sebagai ekspresi pengucapan syukur atas hadirnya Kristus melalui ikatan kasih dan persekutuan umat percaya. Merayakan kerapuhan. Inilah tema kebaktian 1 Januari 2021, kebaktian tahun baru kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kerapuhan harus kita rayakan? Ya, karena Kristus hadir di tengah kerapuhan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu malu mengakui kerapuhan kita, dan kita juga tidak perlu takut menerima kerapuhan kita. Kita akan membuka hari pertama di tahun yang baru dengan bersama merayakan kehadiran Kristus di sini dan saat ini, di dalam segala kerapuhan kita, karena kasih-Nya telah merengkuh kerapuhan kita. Perjamuan kudus akan dilayankan dengan cara umat dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau teh, atau sirup, atau air putih di rumah atau tempat masing-masing. Kita akan berdoa bersama agar Tuhan menguduskan roti dan cawan minuman kita. Kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada waktu dan jam yang sama, yaitu 1 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam kesederhanaan perayaan perjamuan kudus ini, kita tetap meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang sama pula yang mempersatukan kita meskipun jarak dan ruang telah memisahkan kita. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, serta telah mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana dengan anak-anak dan saudara kita yang belum dapat menerima perjamuan kudus? Kita akan merayakan bersama perjamuan agape atau perjamuan kasih. Perjamuan agape juga akan kita rayakan sebagai ungkapan syukur dan kasih kita di antara anggota keluarga dan sahabat di mana kita ada. Kita dapat menyiapkan roti dan minuman dan membagikannya kepada saudara dan anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Kita dapat merayakan perjamuan agape sambil menyiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur di ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Setelah ibadah pukul 9 selesai, ibadah online tetap dapat diakses tanpa perayaan perjamuan kudus. Karena GKI menghayati perjamuan kudus, Holy Communion adalah persekutuan kita dengan Kristus sekaligus dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita meyakini kita terhubung satu dengan yang lainnya di saat yang sama, pada waktu yang sama. Maka penting bagi kita untuk berada di waktu yang sama pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. agar kita dapat merayakan perjamuan kudus pertama di tahun 2021 bersama-sama. Shalom Christ-like people,
Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Christ Like People, sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2021. Mari kita bersehati, bersekutu dalam persekutuan sektor gabungan pada Rabu 30 Desember 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Joko Sugiarto. Bersama kita akan belajar kembali untuk mengimani bahwa kita melangkah dengan penyertaan Tuhan. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People yang berdomisili di Surabaya, serta memiliki bakat dan minat dalam videografi dan atau video editing. Mari bergabung bersama Komisi Informasi dan Komunikasi. Bersama saling mendukung, belajar, dan bertumbuh dalam pelayanan bidang videografi. Pastikan Anda mendaftarkan diri dengan mengisi form pada tautan yang tertera pada layar sebelum 31 Desember 2020. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021 melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini merupakan hari Minggu terakhir dari tahun 2020. Telah banyak masalah, tantangan, sakit penyakit, duka cita yang kita lalui dan yang tidak jarang membuat kita merasa begitu letih. Tahun mendatang menghadapkan kita kepada berbagai pertanyaan. Sekalipun demikian, mari kita selalu mengingat janji Tuhan yang telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setia-Nya, dan tidak sekalipun meninggalkan buatan tangan-Nya. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Seraya kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, inilah kami. Di dalam kerapuhan diri kami datang kepadamu ya Tuhan. Mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami sebagai orang-orang yang Kau kasihi, yang Kau cintai, namun seringkali Tuhan, justru kami melukai hati-Mu. Melalui tutur kata kami, perbuatan dan sikap kami. Kami yang semestinya menyadari bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang kasih dan peduli kepada kami. Namun seringkali kami gagal untuk mengasihi-Mu dan selalu bersandar berharap kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepadamu Tuhan, di dalam kejujuran hati kami,
seraya memohon belas kasih pengampunan-Mu bagi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Disalibkan dengan Tuhanku, hidupnya pun diberi padaku. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milik-Mu. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milik-Mu. Di pencobaan Tuhanku dekat, turut memikul beban yang berat. Di kedukaan teman yang erat, setiap saat diberinya berkat. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milik-Mu. Jemaat yang terkasih, mari bersama sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, bersama kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami sungguh membutuhkan pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Melewati perjalanan di dunia yang penuh dengan liku ini. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami, pribadi lepas pribadi, karena kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu bagi kami. Berkatilah waktu pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. 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 Saudara-saudara, pada hari ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, berdamai dengan kerapuhan. Saudara-saudara, hidup di zaman sekarang ini tentu banyak hal telah berubah. Banyak hal kini jauh menjadi lebih mudah jika kita bandingkan 20 sampai dengan 30 tahun yang lalu. Saudara, kalau kita ingat, dulu kalau mau beli apa-apa ya kita harus pergi ke tempatnya. Kalau kita mau telepon keluar kota, misalnya ke Surabaya, maka pada zaman dulu biasanya di rumah tidak semua orang punya, tetapi di keluarga tertentu pakai telepon yang modelnya besar begitu ya. Lalu kalau mau putar nomornya itu pencet nomornya mesti diputar gitu ya. Jadi kalau misalnya ke Surabaya 031, kita mulai dari kodenya dulu 031, kemudian nomornya berapa gitu ya. Nah saudara, tetapi sekarang hampir semua berubah menjadi serba cepat dan mudah. Bayangkan, kalau posisi saya ada di Manyar, rumah saya katakan di Manyar, lalu saya kepingin minum es campur tidar. Wah, seger ya. Saudara, saya tidak perlu repot-repot ke sana, lalu saya harus antri di sana. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara, saya hanya bisa lakukan tinggal klik aja layanan online, pemesanan makanan atau minuman,
saya tinggal duduk manis di rumah, atau saya bisa mengerjakan ini dan itu. Lalu beberapa menit kemudian, maka bel rumah saya berbunyi dan seseorang mengantarkan pesanan saya. Saudara, mau telepon juga tidak usah susah-susah muter nomornya berapa, kodenya begitu ya. Asalkan ada sambungan internet, kita bisa langsung klik nomornya, baik yang ada di WA, Line, kita bisa langsung terhubung. Saudara, kalau kita mau beli barangnya ada di China, saya nggak perlu repot-repot harus beli tiket dulu lalu ke sana beli barangnya, nggak usah. Saya tinggal mencari di sebuah toko online, paling nunggu kira-kira semingguan, maka barang sudah bisa saya terima. Saudara, inilah perubahan yang hari ini kita lihat dan kita rasakan dan kita nikmati. Namun saudara, jika semua itu bisa mengalami perubahan, saudara, ada satu perubahan yang tidak bisa kita pungkiri. Ada satu kenyataan yang sama-sama kita harus akui. Apa itu saudara? Zaman boleh berubah, segala sesuatu juga boleh berubah menjadi semakin cepat. Tetapi sejatinya kita tetap adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang yang bernama Jane Fanny menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Kita umat manusia adalah secara fundamental sama. Kita merupakan milik kemanusiaan. Kita yang hancur. Kita semua sudah terluka dan patah hatinya. Setiap kita perlu dihargai dan dimengerti. Kita semua memerlukan pertolongan. Saudara-saudara, adalah satu kenyataan bahwa pada umumnya manusia itu tidak suka dengan apa yang namanya kelemahan, kerapuhan, kerentanan, kekurangan, proses. Kebanyakan manusia lebih menyukai yang namanya kekuatan, kesehatan, kelebihan, dan hal yang serba cepat atau instan. Saudara, ini kedengarannya seperti sebuah hal yang lumrah dan alamiah. Ya, orang lebih suka, kalau kita lihat, lebih suka dibilang, wah kamu ini kok kelihatannya awet muda begitu ya. Dibandingkan kalau ada orang yang berkata kepada kita, wah kok kamu ketok lebih tua ya sekarang ya. Wah saudara, biasanya kita udah lebih antipati begitu ya. Kita merasa kurang suka. Nah saudara, padahal memang usia kita sebenarnya sudah makin tua. Saudara lihat sekarang obat atau kosmetik anti-aging itu laris manis ya. Di mana-mana diburu. Kenapa saudara? Karena orang sangat takut menjadi tua. Orang sangat takut mengalami perubahan secara fisik di dalam dirinya. Demikian pula kalau kita berbicara tentang pekerjaan, kesuksesan. Kalau bisa mencapai kesuksesan tanpa harus bekerja keras, apalagi membayar dengan waktu yang lama, saudara, ya itu bisa kita lakukan, bisa kita capai. Manusia tidak ingin digeser oleh kelemahan, usia, dan juga kesementaraan. Namun saudara, penderitaan, keluh kesah, dan air mata adalah bagian dari denyut nadi setiap orang. Jika kita sungguh-sungguh mau jujur mengakuinya. Ya, manusia penuh dengan kerapuhan di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengungkapkan saat di mana Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus untuk disunat pada hari ke-8 seperti bayi laki-laki Yahudi pada umumnya. Nah saudara, dalam tradisi Yahudi, kehadiran seorang anak di dunia ini baru diakui ketika orang tua itu menyerahkan anak mereka untuk disunat
pada hari ke-8. Ya, dan itu adalah sebagai bentuk keanggotaan mereka sebagai bangsa Israel. Dan saat itulah baru seorang anak itu akan diberi nama. Karena itu dalam bacaan ini kita menemukan bagaimana Maria dan Yusuf juga melakukan hal itu. Mereka menyerahkan Yesus kepada Allah. Saudara, sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Saudara, menjadi menarik adalah ketika kita membayangkan bagaimana Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi daging justru mengikatkan dirinya dalam perjanjian ini sebagai keturunan Abraham. Jika merujuk pada perjanjian pada umumnya, saudara, maka perjanjian ini sebenarnya tidak bisa dibilang setara. Kenapa? Karena Allah yang maha besar itu berkenan mengikatkan perjanjian dengan manusia yang berdosa. Sebab itulah saudara, perjanjian ini terjadi atas inisiatif Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang sunat. Sunat yang dilakukan kepada bayi Yesus menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa Yesus rela menjalani apa yang juga dilakukan oleh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh manusia berdosa. Dan dalam hal ini Yesus menerima perlakuan yang sama sebagai anak manusia. Bisa saja Yesus tidak perlu melakukannya. Saudara, namun dia tidak memilih cara yang demikian. Saudara, kalau kita melihat Yesus juga bertumbuh selayaknya manusia atau anak-anak pada umumnya, yakni melalui proses yang membutuhkan tangan-tangan manusia yang menolongnya, yang memelihara, yang merawatnya dalam tumbuh kembangnya. Seolah-olah Yesus hendak menunjukkan kepada kita bagaimana ia menerima dan berempati dengan kerapuhan manusia. Tidak hanya soal sunat. Kalau kita melihat persembahan yang dibawa oleh Maria dan Yusuf pada waktu itu, saudara, hanya sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Saudara, ini adalah persembahan golongan kaum yang miskin. Jadi saudara, bisakah kita memahami bagaimana Yesus hadir sebagai manusia, disunat seperti bayi laki-laki pada umumnya, dan dia hidup di tengah-tengah keluarga yang bisa dikatakan miskin. Saudara, kehidupan Yesus menunjukkan kepada kita betapa Yesus benar-benar merengkuh kerapuhan manusia. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yesus Kristus itu seperti potret dan ikon yang menggambarkan Allah, di mana Yesus Kristus menyatakan Bapa yang Maha Kasih, selain di dalam kealahannya, juga dinyatakannya di dalam kemanusiaannya. Dan di dalam kemanusiaannya berarti juga di dalam keberadaannya, di dalam kerentanan dan kelemahannya sebagai seorang manusia. Saudara, perlu kita ingat bahwa Yesus Kristus menjadi sama dengan kita yang terbatas. Kita yang rentan dan lemah, namun dia tidak berdosa. Kitab Ibrani 4 ayat 15, saudara, saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan demikian. Imam agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara, dari mana kita mengetahui bahwa Yesus sebagai manusia
juga berbagian dalam kerentanan dan kerapuhan kita. Dari Alkitab kita belajar bagaimana Yesus menjadi manusia dan dia harus dikandung di dalam rahim seorang perawan Maria melalui Roh Kudus. Maria harus mengandung dan sampai waktunya melahirkan dia. Yusuf dan Maria perlu merawat dia. Orang tuanya membesarkan dan merawatnya. Saudara, ini menandakan bahwa Allah yang kuat menjadi lemah, menjadi manusia, serta tinggal bersama manusia lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus memang bisa menenangkan badai dengan kuasa ilahinya. Tapi ia juga bisa haus, bisa lapar, dia bisa letih, bahkan sangat letih. Dia bisa ngantuk dan tertidur. Dia bisa menangis. Saudara, ini semua adalah bagian dari diri kita manusia, bukan? Dia juga merasa gentar ketika dia menghadapi cawan penderitaannya. Bahkan ketika disalibkan dia merasa haus. Oh saudara, betapa manusiawinya anak Allah. Betapa dia sungguh memahami diri kita manusia yang penuh dengan kerapuhan ini. Yesus hadir dalam dunia yang berdosa. Dia hadir di tengah kehidupan kita manusia yang rapuh. Saudara, dia menerima kita dan turut merasakan penderitaan kita manusia. Karena itulah mengapa dikatakan Allah bukanlah Allah yang berdiam di atas penderitaan manusia dan berada di balik penderitaan manusia. Namun ia adalah Allah yang berada di dalam penderitaan manusia. Saudara, kalimat ini bagi sebagian orang adalah sebuah kebenaran yang sulit untuk diterima. Bagi orang-orang Yahudi, mereka punya pandangan bahwa Mesias itu akan datang dalam keperkasaan dan kuasanya. Tetapi Yesus, benarkah ia Mesias? Mereka tak mau menerima, apalagi mempercayainya. Saudara, bagaimana mungkin Allah berada di dalam penderitaan manusia? Tidak mungkin Allah bisa merasakan penderitaan manusia, dan bukankah tidak sepatutnya ia merasakannya? Mosok Tuhan kok ikut merasakan penderitaan? Saudara, ini juga yang diyakini oleh orang-orang yang ada atau yang berpikir dalam konsep berpikir Yunani, termasuk Theophilus yang menjadi tujuan Injil Lukas ini. Menurut konsep Yunani, Allah itu tidak mungkin berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Keagungan dan keperkasaan Allah membuat Allah itu berjarak dengan manusia. Sebagai pribadi yang apatos, alias tidak merasakan apa-apa, apatis. Namun saudara, kebenaran Injil di sini justru menegaskan tentang Allah yang berbela rasa dan berempati di dalam pergumulan manusia secara nyata. Saudara, ketika kita mengenal Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Saudara, bagaimana gambaran Yesus bisa ditemukan di dalam dunia ini? Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya di dalam diri orang-orang yang patah, yang luka, lemah, rentan dan rapuh. Saudara, bukankah Yesus pernah berkata, "Di saat aku haus, engkau memberi aku minum. Di saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian.
Di saat aku lapar, Engkau memberi aku makan. Saudara, inilah Yesus yang sungguh-sungguh hadir, merasakan di dalam kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Saudara, perenungan hari ini membawa kita untuk berani merefleksikan diri kita. Bahwa kita bukan Superman, kita bukan juga Wonder Woman, tapi kita manusia yang punya keterbatasan. Dan Tuhan memang menciptakan kita manusia yang terbatas. Saudara, kita harus akui dan kita harus terima kenyataan ini. Dan kematian Yesus di atas kayu salib menyadarkan kita bahwa di dalam kelemahan kita ada anugerah Allah yang besar. Di dalam kelemahan kita ada anugerah Allah yang besar. Karena itulah Paulus berkata, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. 2 Korintus 12 ayat 9. Karena itu Paulus melanjutkan, itulah sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Saudara, ketika saya lemah, ketika saudara lemah, maka kita kuat karena ada anugerah Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita. Ketika kita putus asa, Tuhan memberi kita pengharapan, sebab Ia adalah sumber pengharapan itu. Saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh. Tidak ada manusia yang lebih baik dari manusia yang lain. Karena setiap kita sejatinya adalah manusia yang rapuh. Dan kita masih bergelut dengan kelemahan-kelemahan diri kita. Saudara, kalau hari ini mungkin saudara ada di titik terendah sekalipun, saudara merasa hidup saudara hancur, saudara merasakan kehilangan yang begitu besar, saudara merasa tertolak, ketahuilah bahwa Tuhan menerima Anda seutuhnya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menerima diri kita seutuhnya. Ya, seutuhnya. Saudara, Allah datang di tengah kerapuhan manusia. Dia benar-benar berdiam di antara kita. Dan firman itu menjadi daging. Dia merengkuh kerapuhan kita. Saudara, inilah kebenaran yang melegakan kita, yang membuat kita tidak hanya meratap di tengah kerapuhan hidup ini, tapi sebaliknya, kita berani berdamai dengan kerapuhan ini, berjuang di dalamnya, serta menjadi saksi bagaimana kasih Allah itu melampaui kerapuhan diriku sebagai manusia. Saudara, ada sebuah untaian doa yang begitu indah. Dan saudara, saya akan membacakan doa ini sebagai bagian yang menutup perenungan firman Tuhan pada hari ini. Allah, berikanlah kepada saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang saya tidak dapat rubah, dan keberanian untuk merubah hal-hal yang dapat saya rubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Saudara, di dalam doa ini kita meminta ketenangan. Yang dibutuhkan oleh kita adalah hati yang tenang. Sebelum kita berani merubah hal-hal yang dapat kita rubah, dan kita juga butuh hati yang tenang untuk menerima segala hal-hal yang menjadi kelemahan, kerentanan, kerapuhan, kekurangan yang tidak bisa kita rubah.
Inilah yang kita butuhkan, saudara. Menerima dan berdamai dengan kerapuhan kita. Saudara, kiranya Allah menolong kita sekalian untuk melewati setiap proses kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 1 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya
demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 yang akan ditayangkan secara daring. Hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, bersama kami bersahati menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, membutuhkan belas kasih dan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini semakin hari semakin lebih baik lagi. Berkatilah para pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, yang boleh mementingkan kepentingan rakyat bangsa ini. Tuhan, demikian juga kami berdoa, jika sebentar lagi bersama-sama kami juga akan memasuki akhir tahun 2020 ini. Tuhan, tolonglah setiap kami umat-Mu, supaya kami sungguh makin hari makin memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami juga makin hari makin belajar untuk boleh terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, yang boleh memeliharakan hidup kami dari hari ke sehari. Tuhan, demikian juga kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang juga boleh terus berjuang untuk menolong saudara-saudara kami di rumah sakit. Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka kesehatan, bahkan juga penghiburan yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka boleh melakukan pelayanan dan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mengingat untuk Bapak Ibu di dalam usia mereka yang sudah semakin lanjut. Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan-Mu bagi mereka sekalian. Kiranya kasih Tuhan yang setiap hari boleh melingkupi hidup mereka, boleh membawa mereka selalu hidup dalam berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah ya Tuhan semua anak, cucu, keluarga mereka dimanapun mereka berada, supaya perhatian mereka juga boleh diberikan kepada orang tua mereka, kepada oma opa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Seluruh doa ini kami imani di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang pasal 13 ayat yang 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan diriku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tak ada faedahnya bagiku. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, atau melalui pemindaian scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, Anda juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas yang akan membantu pengambilan amplop persembahan di rumah Anda masing-masing. Marilah kita menyanyikan PKJ 277, sekalipun diriku, untuk mengiringi persembahan kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh membawa persembahan ini kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah tiap persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan, boleh kami pergunakan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat pada majelis jemaat,
untuk boleh bertanggung jawab Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Rasul Paulus, marilah kita mengakui, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9b. Masa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Masa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Bersamamu kami tenang, merengkuh kerapuhan, menyongsong masa depan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu,
kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan jemaat. Saat teduh untuk kita semua. Masa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya. Namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merangkul, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan. Bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan. Bersamamu